Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan kimia fermentasi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Mausul, Maurian Febrianto, dan saya sendiri Muhammad Jalal Ghifari dan Muhammad Rasid Hashim. Kami akan memaparkan materi aktivitas metabolisme mikroba. Boleh, next. Oke. Di sini ada beberapa bahasan yang submateri yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kebutuhan energi bagi mikroba, kedua adalah pemecahan karbohidrat, ketiga adalah keteraturan metabolisme, keempat adalah biosintesa metabolisme, kelima adalah modifikasi metabolisme. Yang pertama adalah kebutuhan energi bagi mikroba. Materi ini akan disampaikan oleh salah satu pemateri dari kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk materi pertama yaitu kebutuhan energi bagi mikroba. Kita tahu ya, mikroba sebagai entitas biologis itu memiliki kebutuhan energi untuk menunjang berbagai fungsi vitalnya. Yang pertama itu seperti sintesis protein, di mana proses ini tuh membutuhkan energi untuk membangun protein dari asam amino. Protein merupakan, kita tahu protein itu kan merupakan komponen penting sel yang berperan dalam struktur sel, enzim dan antibodi. Contohnya itu seperti ribosom memanfaatkan energi ATP untuk mengikat asam amino dan membentuk rantai polipeptida. Kemudian ada dua replikasi DNA di mana proses ini itu membutuhkan sebuah energi untuk menggandakan DNA sehingga sel dapat membelah dan bereproduksi. DNA juga merupakan sebuah materi genetik yang menyimpan informasi tentang sifat dan fungsi sel. Yang kedua untuk pergerakan, beberapa mikroba seperti bakteri flagellata itu mampu bergerak aktif dengan menggunakan sebuah energi. Pergerakan ini memungkinkan mikroba untuk mencari makanan, menghindari bahaya, dan menyebar ke lingkungan yang baru. Contohnya seperti tadi bakteri flagellata yang menggunakan energi ATP untuk memutar flagelnya dan bergerak. Kemudian untuk transportasi zat, di mana mikroba membutuhkan energi untuk mengangkut zat ke dalam dan keluar sel. Contohnya seperti bakteri menggunakan protein transmembran dan ATP untuk mengangkut glukosa ke dalam sel untuk respirasi. Yang kelima, regulasi gen. Mikroba menggunakan energi untuk mengatur ekspresi gen yang menentukan protein mana yang akan disintesis oleh sel. Contohnya protein repressor membutuhkan energi ATP untuk mengikat DNA dan mencegah transkripsi gen. Lalu untuk jumlah energi yang dibutuhkan mikroba itu bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Di antara lain, yang pertama itu jenis mikroba, di mana mikroba dengan aktivitas metabolisme yang tinggi, seperti bakteri yang tumbuh dengan cepat, itu membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan mikroba dengan aktivitas metabolisme yang rendah, seperti bakteri yang tumbuh dengan lambat. Contohnya bakteri E. coli yang tumbuh pada media kaya akan membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan bakteri Lactobacillus yang tumbuh pada media fermentasi. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana mikroba yang hidup di lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi atau rendah itu membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan homeostasis dibandingkan mikroba yang hidup di lingkungan yang normal. Contohnya seperti bakteri yang hidup di gunung berapi membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatur suhu internalnya dibandingkan bakteri yang hidup di laut guna faktor aktivitas. Di mana mikroba yang aktif secara motil seperti bakteri yang saya sebutkan flagellata itu membutuhkan banyak energi dibandingkan mikroba yang tidak aktif. Kemudian
berdasarkan sumber energinya, mikroba dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu fototrof, mikroba yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Contohnya itu seperti bakteri fotosintetik, seperti cyanobacteria dan alga. Mikroba fototrof memanfaatkan energi cahaya untuk mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik melalui proses fotosintesis. Kemudian kemotrof, Mek- yaitu kelompok mikroba yang menggunakan energi kimia dan senyawa organik atau anorganik. Contohnya adalah bakteri heterotrof seperti Escherichia coli dan bakteri autotrof. Mikroba kemotrof mendapatkan energi dan oksidasi senyawa organik atau organik. Contohnya E. coli mendapatkan energi dari respirasi glukosa, sedangkan Nitrosomonas mendapatkan energi dari oksidasi amonium menjadi nitrit. Lalu untuk jenis metabolisme mikroba, secara umum kita tahu ya kalau metabolisme itu kan terdiri atas dua, katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme ini untuk memperoleh energi dan katabolisme sendiri terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana karbohidrat itu respirasi secara aerobik dan anaerobik. Yang pertama itu ada jenis metabolisme mikroba itu ada yang pertama itu respirasi, di mana mikroba menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron akhir dalam proses oksidasi senyawa organik atau anorganik. Respirasi aerobik menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan respirasi anaerobik. Contohnya respirasi aerobik glukosa oleh E. coli menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan respirasi anaerobik glukosa Clostridium menghasilkan asam asetat, CO2, dan ATP. Kita tahu respirasi aerobik dan anaerobik dari katabolisme. Yang kedua yaitu fermentasi. Mikroba menggunakan senyawa organik lain sebagai akseptor elektron akhir dalam proses oksidasi senyawa organik. Fermentasi menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan respirasi. Contohnya seperti kita tahu fermentasi asam laktat oleh Lactobacillus menghasilkan asam laktat dan ATP. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis ini termasuk ke dalam anabolisme, di mana mikroba menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan CO2 sebagai sumber karbon untuk mensintesis senyawa organik. Di mana fotosintesis ini itu menghasilkan energi, ATP, dan senyawa organik. Contohnya itu seperti fotosintesis yang kita tahu oksigenik oleh Cyanobacteria, salah satu mikroba itu menghasilkan oksigen dan glukosa. Sedangkan fotosintesis anoksigenik oleh Chlorobium itu menghasilkan hidrogen dan sulfur. Kemudian ada pengaruh kebutuhan energi mikroba, di mana kebutuhan energi mikroba itu memiliki pengaruh yang besar pada beberapa aspek. Seperti yang pertama itu pertumbuhan dan reproduksi, di mana mikroba dengan kebutuhan energi yang tinggi akan tumbuh dan bereproduksi lebih cepat dibandingkan mikroba dengan kebutuhan energi yang lebih rendah. Contohnya seperti bakteri yang tumbuh pada media kaya akan nutrien yang sudah saya jelaskan tadi itu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan bakteri yang tumbuh pada media minim nutrien. Yang kedua, keanekaragaman mikroba, di mana mikroba dengan berbagai kebutuhan energi dapat hidup di berbagai lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Contohnya seperti mikroba yang hidup di lingkungan ekstrim seperti gunung berapi atau laut dalam. Itu memiliki kebutuhan energi yang berbeda dengan mikroba yang hidup di lingkungan normal. Kemudian aktivitas biokimia, di mana mikroba memainkan peran penting dalam berbagai siklus biogeokimia. Seperti kita tahu pada semester sebelumnya ada siklus nitrogen, siklus karbon dan sulfur, di mana aktivitas mikroba dalam siklus biokimia dipengaruhi oleh kebutuhan energinya, seperti contohnya mikroba yang terlibat dalam nitrifikasi, itu membutuhkan energi untuk mengoksidasi amonium menjadi nitrit dan nitrat. Selanjutnya ada pemecahan karbohidrat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemecahan karbohidrat pada mikroba. Pemecahan atau respirasi, biasa disebut juga katabolisme, merupakan proses penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana dengan menguraikan karbohidrat melalui reaksi oksidasi substrat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jika oksigen diperlukan dalam proses respirasi, maka disebut sebagai respirasi aerob. Ada juga bakteri yang mampu melakukan respirasi tanpa oksigen, yang disebut sebagai respirasi anaerob. Untuk proses pemecahan karbohidrat yang pertama yaitu glikolisis. Sumber energi untuk mikroorganisme heterotrof adalah senyawa-senyawa organik yang terdiri dari karbohidrat, asam organik, asam lemak, asam-asam amino. Senyawa yang paling disukai adalah karbohidrat seperti glukosa. Pemecahan glukosa disebut sebagai glikolisis. Glikolisis adalah perombakan glukosa menjadi asam pirufat dan merupakan jalur paling penting dalam menghasilkan energi di dalam sel hidup. Glikolisis tidak mensyaratkan adanya oksigen, jadi bisa terjadi dalam keadaan aerob maupun anaerob. Di sini terdapat pemecahan glikolisis yang menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat, kemudian dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseryl aldehid 3 fosfat yang kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat. Untuk setiap satu molekul glukosa yang mengalami metabolisme atau akan dikonsumsi oleh 2 ATP dan dibentuk 4 ATP, sehingga pada akhir glikolisis dihasilkan 2 ATP. Dengan persamaan reaksi C6H12O6 ditambah 2 NAD ditambah 2 ADP ditambah 2 PA menghasilkan 2 CH3COCOH ditambah 2 NADH2 ditambah 2 ATP. Proses pemecahan glukosa tersebut dapat terjadi melalui 4 jalur. Next slide. Yang pertama yaitu melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau IMP. Jalur IMP terjadi pada bakteri anaerobik maupun aerobik fakultatif seperti Enterobacteriae, Lactobacillase, dan Saccharomyces Clostridia, dan bakteri lainnya. Jalur EMP menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH ditambah H+ yang digunakan dalam biosintesis dan donor hidrogen untuk pemecahan pirufat. Pirufat yang dihasilkan tersebut digunakan oleh kebanyakan mikroorganisme anaerobik untuk siklus asam sitrat. Sedangkan 2 NADH dapat dioksidasi lebih lanjut pada keadaan respirasi maupun fermentasi. Kemudian yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya yaitu jalur heksosa monofosfat atau HMP. Jalur HMP juga disebut sebagai jalur pentosa fosfat, yang merupakan jalur penguraian karbohidrat untuk membentuk gula fosfat berkarbon 6. Pada jalur pentosa fosfat, glukosa dioksidasi sehingga terjadi pembebasan sepasang elektron yang kemudian masuk ke rantai angkutan elektron. Jalur ini terjadi pada prokaryotik maupun eukaryotik. Mikroba anaerob yang melalui jalur EMP dapat memproduksi prekursor untuk biosintesis purin, pirimidin, dan asam amino aromatik. Jalur HMP secara lengkap memperlihatkan siklus pentosa dan memiliki reaksi glukosa ditambah 7H2O ditambah 12 NADP plus ditambah ATP menghasilkan 6CO2 ditambah H3PO4 ditambah 12 NADH ditambah H plus ditambah 2 ditambah ADP. Mikroorganisme oksidatif dapat merombak glukosa pada jalur HMP secara tidak utuh untuk memperoleh energi melalui pirufat dan siklus TCA dengan reaksi 3 glukosa ditambah 6 NADP plus ditambah ATP menghasilkan 2 fruktosa 6P ditambah gliseryl aldehid 3P ditambah 3 CO2 ditambah 3 PO4 ditambah 6 NADH ditambah H plus ditambah ADP. Hasil jalur HMP dapat digunakan untuk daya mereduksi pada reaksi biosintesis yaitu NADPH. NADPH
direoksidasi oleh rantai respirasi dengan 36 mol ATP yang merupakan jalur awal dari siklus pentosa fosfat di dalam biosintesis. Yang selanjutnya yaitu jalur fotogluconat atau ED. Jalur ED diketahui pada prokariota seperti Pseudomonas. Jalur ED memiliki persamaan jalur seperti HMP pada pengubahan glukosa menjadi 6 fosfogluconat. Adapun gliserildehid 3-fosfat dapat digunakan oleh jalur EMP untuk menghasilkan pirufat. Pada jalur ED terjadi pemecahan glukosa. 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol NADPH dan 1 mol ATP. Jalur ED dapat berlangsung tanpa adanya glikolisis atau pentosa fosfat bagi bakteri yang memiliki enzim jalur ini. Di antaranya yaitu Rhizobium sp, Pseudomonas sp, Agrobacterium sp, dan juga yang lainnya. Jalur ini dapat menghasilkan prekursor pentosa untuk purin dan pirimidin. Next. Yang selanjutnya yaitu melalui jalur fosfoketolase. Jalur fosfoketolase dapat disebut sebagai variasi dari jalur HMP yang terjadi pada sebagian kecil kelompok bakteri heterofermentatif, Lactobacilli, dan Bifidobacteria. Jalur ini terbagi menjadi pentosa fosfoketolase dan heksosa fosfoketolase. Reaksi ini diawali dengan pembentukan enzim intermediat 2-alfa beta dihidroaksetil TPPMG2+. Proses ini diikuti oleh interaksi aktif enzim glikoaldehida dengan arsenat yang menghasilkan asetat, atau dengan fosfat yang menghasilkan asetil fosfat, maupun dengan perisanid yang menghasilkan glikolat. Selanjutnya pemecahan bakteri melalui fermentasi. Pemecahan karbohidrat melalui fermentasi. Fermentasi adalah proses metabolik dengan hasil energi dari gula atau molekul organik lain yang tidak memerlukan oksigen maupun rantai transport elektron atau siklus Krebs, tetapi menggunakan molekul organik sebagai penerima elektron akhir dengan hasil satu atau 2 ATP dari setiap molekul substrat. Fermentasi merupakan proses dimilasi glukosa, yaitu mengkonversikan glukosa menjadi asam pirufat, kemudian menjadi beberapa macam asam, alkohol, CO2, dan H2 dalam kondisi anaerob oleh mikroorganisme anaerobik. Sehingga fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contohnya fermentasi laktas oleh Streptococcus lactis, penyebab asamnya susu, karena menguraikan glukosa menjadi asam laktat yang terakumulasi di dalam medium sebagai produk satu-satunya. Pada proses jalur glikolisis 1 mol glukosa dihasilkan 2 mol asam pirufat yang disertai pembentukan NADH dan asam laktat. Persamaan reaksinya yaitu asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2H+ yang menghasilkan asam laktat. Perbedaan tipe-tipe fermentasi terletak pada penggunaan asam pirufat yang terbentuk. Asam pirufat merupakan pusat fermentasi glukosa yang dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama yaitu ada bakteri asam laktat. Nama bakterinya yaitu Streptococcus lactobacillus leuconostoc. Produknya yaitu asam laktat atau lomofermentatif. Ada asam asetat, asam format, dan etil alkohol atau heterofermentatif. Yang kemudian bakteri asam pionat. Nama bakterinya Propionobacterium phalionella. Kemudian bakteri coli, tofoid, dan E. coli yang menghasilkan produk asam propionat, asam asetat, CO2. Kemudian asam format, asam asetat, asam laktat, asam suksinat, etil alkohol, CO2, hidrogen, 2,3 butylen glikol. Selanjutnya,
pemecahan karbohidrat melalui siklus asam trikarboksilat atau TCA. Siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang membangkitkan energi dalam bentuk ATP dan molekul-molekul koenzim direduksi yaitu NHDH2 dan FADH2. Intermediat dalam siklus ini merupakan prekursor dalam biosintesis alam amino, purin, pirimidin, dan lainnya. Siklus TCA juga merupakan siklus antibolik karena terdapat siklus katabolik dan anabolik. Reaksi keseluruhan TCA yaitu asetil koenzim A ditambah 3H2O ditambah 3NAD ditambah FAD ditambah ADP ditambah PA menghasilkan 2CO2 ditambah koenzim A ditambah 3NADH2 ditambah FADH2 ditambah ATP. Senyawa yang termasuk ke dalam TCA berasal dari proses glikolisis, yaitu 1 mol glukasa yang menghasilkan 2 mol asetil CoA. Maka persamaan keseluruhan untuk 1 mol glukosa adalah 2 kali lipat. Hasil oksidasi membentuk CO2 dan ATP sebagai energi utama, serta memproduksi perkursor untuk jalur biosintesis lainnya, yaitu setelah proses transminasi alfa fosfoglutarate. Pengaturan siklus TCA terpusat pada enzim isositrat dehidrogenase yang peka terhadap hambatan arus balik oleh konsentrasi ATP dan NADH2. Penggunaan tersebut ditunjukkan dengan panah terputus-putus pada siklus gambar asam trikarboksilat. Tanda positif berarti terdapat aktivitas, sedangkan tanda negatif berarti penghambatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu keteraturan metabolisme. Tidak seperti hewan dan tumbuhan, sel-sel mikroba uniseluler lebih langsung digabungkan ke lingkungan mereka yang berubah terus-menerus. Banyak dari perubahan ini membuat mereka stres sehingga mereka telah berevolusi untuk mengatasi situasi ini. Mereka mengatur metabolisme mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah tersebut. Karena hampir semua reaksi biologis dikatalisis oleh enzim, maka metabolisme diatur dengan mengendalikan sintesis enzim dan aktivasinya. Regulasi metabolik melalui interaksi dinamis antara DNA atau RNA dan aparat pengatur yang digunakan menentukan karakteristik utama organisme. Pertama yaitu mekanisme pengaturan sintesis enzim. Di sini ada pengendalian katalis secara langsung. Yang pertama yaitu melalui mekanisme katalik. Nah, melalui mekanisme katalik itu sendiri terjadi dengan mengubah konsentrasi substrat atau reaktan. Jika konsentrasi substrat meningkat, maka mengakibatkan laju reaksi meningkat sampai batas tertentu. Sedangkan eh, adanya penggolongan di dalam sel enzim dapat terikat pada berbagai struktur internal, terutama membran dan dan makromolekul sehingga E dan S tidak dapat dikontak langsung. Contohnya pada beberapa mikroorganisme, enzim proteolitik yang sangat sensitif menguraikan enzim-enzim lain yang tidak lagi dibutuhkan dalam reaksi-reaksi metabolik. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian langsung melalui penggandengan dengan proses-proses lain. Nah, pengendalian langsung aktivitas enzim melalui pengaturan oleh ligan atau molekul yang dapat terikat pada enzim yang tidak turut dalam proses katalik. Ligan-ligan tersebut secara struktural tidak berkaitan dengan substrat enzim pengatur yang bersangkutan. Yang pertama yaitu hambatan kerja enzim. Aktivitas enzim dapat terhenti apabila terdapat suatu senyawa yang strukturnya menyerupai substrat, sehingga situs aktif yang seharusnya substrat tertentu ditempati oleh senyawa yang serupa tersebut. Tapi karena tidak diaktifasi oleh enzim yang bertugas untuk reaksi awal, maka reaksi terhenti. Contohnya seperti yang terlihat di gambar ini. Karena substrat yang menyerupai asam suklinat adalah asam malorat. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian yang berkaitan dengan energi. Ligan memiliki pengatur yang yaitu adenilat atau adenisin
fosfat bisa monofosfat, difosfat, atau trifosfat, atau nukleotida, purin, dan pirimidin. Enzim yang berperan dalam produksi energi dihambat oleh muatan energi tinggi, konsentrasi ATP yang tinggi, tetapi beberapa enzim biosintetik yang penting justru dirangsang. Berarti pengendalian dalam penyeimbangan antara produksi energi dengan pemanfaatannya. Sifat-sifat pengikatan enzim pengatur atau EP sama dengan enzim allosterik EA. EP dipengaruhi oleh metabolit pengatur. Metabolit pengatur ini bertindak sebagai aktivator atau penghambat. Aktivator adalah terjadinya afinitas dengan S meningkat. Kemudian yang kedua adalah pengendalian genetik. Pengendalian genetik melibatkan induksi dan represi sintesis enzim pada taraf genesis. Terjadinya sintesis enzim dengan memerlukan induser, substrat dengan berat molekul rendah, di mana proses tersebut disebut dengan induksi. Bila substansi dengan berat molekul rendah tersebut berlaku sebagai konseptor sehingga mencegah terjadinya enzim, maka proses tersebut disebut dengan represi. Bisa di sini lihatnya. Ini A, ini yang B. Kemudian ada pengendalian negatif. Proses reaksi pengendalian negatif masih terdapat reseptor di dalamnya. Induser, yang merupakan laktosa, berfungsi menstimulir sintesis mRNA laktosa dengan cara mengikat represor sehingga mengurangi afinitasnya terhadap operator. Contoh reaksinya itu represor laktosa plus koreseptornya glukosa atau galaktosa menghasilkan kompleks korep yang reseptor dan koreseptornya yang secara spesifik terikat pada gen O sehingga mencegah transkripsi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian positif. Pengendalian positif terjadi apabila terdapat asosiasi antara suatu protein dengan daerah pengaturan. Tidak harus dengan gen O saja. Hal ini merupakan esensial bagi ekspresi gen-gen pada operon yang secara struktural berkerabat. Ekspresi operon tak dihambat jika dalam medium terdapat sumber karbon yang lebih efisien seperti glukosa. Glukosa menyebabkan turunnya konsentrasi AMP siklin intraseluler. AMP siklik diperlukan untuk ekspresi aperon lak secara efisien karena ia mengaktifasi protein aktivator gen kabolit. Di sini ada contoh siklus Calvin. Yang pertama yaitu ribulosa difosfat direaksikan dengan CO2 dan H2O menghasilkan asam 3-fosfogliserat, kemudian menghasilkan piruvat dan asam amino atau lipid dan lipid juga. Kemudian kalau direduksi oleh CO2 maka bersama dengan ATP dan NADPH akan menghasilkan 2 gliseraldehide 3-fosfat. Kemudian 2 gliseraldehide 3-fosfat ini bisa diubah lagi menjadi heksosafosfat, kemudian pentosafosfat dan kembali lagi menjadi ribulosa difosfat. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pemeliharaan dan reproduksi sel. Boleh dilanjut? Biosintesis sendiri yaitu dibagi menjadi ada jalur anabolik dalam biosintesis. Jalur anabolik ini adalah rangkaian reaksi kimia yang membangun molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Pada jalur anabolik ini diperlukan yang pertama energi, yaitu yang biasanya digunakannya itu energi ATP. Kemudian ada molekul sederhana. Molekul sederhana ini yaitu seperti asam amino, nukleotida, gula sederhana, atau asam lemak dan lainnya. Lalu yang berikutnya ada jalur metabolisme pusat dan biosintesis. Di sini terdapat 4 jalur ya. Yang pertama ada jalur glikolitik
yaitu menguraikan gula menjadi piruvat menghasilkan energi. Lalu ada jalur Ehlers-Danlos, yaitu alternatif untuk jalur glikolitik efisien pada beberapa mikroba. Lalu ada jalur pentosa fosfat, penting untuk biosintesis DNA dan RNA. Molekul yang membawa elektron untuk reaksi reduksi dan biosintesis. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada siklus TCA, menghasilkan beberapa asam organik yang dapat diubah menjadi asam amino seperti NADH dan FADH2 yang digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan elektron. Baik, selanjutnya. Lalu yang berikutnya ada fiksasi karbon dan nitrogen dalam biosintesis. Yang pertama ada fiksasi karbon ya, yaitu autotrof memperbaiki CO2 dari udara menjadi senyawa organik melalui siklus Kelvin. Siklus Kelvin sendiri yaitu di mana di siklus Kelvin ini ada atau yang bisa disebut jalur pentosa fosfat reduktif melibatkan reduksi karbon dioksida menjadi gula fosfat 3 karbon, gliseraldehida 3 fosfat. Adapun sepanjang siklus Kelvin, molekul perantara secara konsisten ditarik untuk mendukung pertumbuhan. Siklus ini memiliki 3 tahap dasar, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Seperti yang sesuai gambar ya pada ini. Siklus Kelvin. Lalu selain siklus Kelvin ada juga siklus TCA terbalik. Sesuai namanya, siklus TCA terbalik ini adalah kebalikan dari siklus TCA. Seperti yang ada di gambar ini. Senyawa organik ini kemudian menjadi senyawa sederhana untuk biosintesis gula, asam amino, dan lipid. Lalu yang kedua ada fiksasi nitrogen. Merupakan proses konversi nitrogen atmosferik N2 menjadi amonia NH3 oleh mikroba tertentu. Amonia ini kemudian diincorporate ke dalam asam amino dan nukleotida melalui proses biosintesis. Fiksasi nitrogen sangat penting karena nitrogen adalah komponen kunci dari protein dan asam nukleat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi modifikasi metabolisme akan disampaikan oleh saya. Di mana modifikasi metabolisme itu merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memanipulasi jalur metabolik dengan tujuan tertentu. Dan apabila pada mikroba itu terjadi seperti meningkatkan produksi metabolit yang bermanfaat, meningkatkan efisiensi bioremediasi, dan mengembangkan bioful dan sumber daya berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi dan potensi dari mikroba itu sendiri. Yang pertama, ada tujuan modifikasi metabolisme mikroba. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi metabolit yang bermakna, di mana salah satu jalur utama modifikasi metabolisme mikroba adalah meningkatkan produksi metabolit yang memiliki nilai ekonomis atau klinis yang tinggi, seperti vitamin, enzim, atau bioflow. Dengan memodifikasi jalur metabolit, kita dapat mengarahkan mikroba untuk memproduksi metabolit yang diinginkan dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi bioremediasi. Modifikasi metabolisme mikroba juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan mikroba dalam mendegradasi polutan dalam lingkungan.
Dengan memanipulasi jalur metabolik, mikroba dapat dibuat lebih efisien dalam membersihkan polutan dari lingkungan sehingga membantu dalam upaya bioremediasi. Selanjutnya mengembangkan biofuel berkelanjutan. Dalam konteks meningkatkan kesadaran akan perlunya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pengembangan biofuel dari sumber daya yang dapat diperbarui semakin penting, di mana modifikasi metabolisme mikroba dapat digunakan untuk menghasilkan biofuel dengan efisiensi dari bahan baku yang berkelanjutan seperti yang kita tahu seperti biomasa, ligoselulosa, salah satunya itu. Kemudian tujuan selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman tentang metabolisme mikroba. Melalui modifikasi metabolisme, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mikroba berfungsi dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk berbagai aplikasi. Hal ini diharap dapat membantu dalam pengembangan teknologi baru dan meningkatkan kemampuan kita untuk memanfaatkan mikroba secara lebih efektif dalam berbagai konteks. Kemudian untuk teknik modifikasi metabolisme mikroba, yang pertama ada rekayasa genetika, di mana melibatkan manipulasi DNA mikroba dengan memasukkan atau menghapus atau mengubah gen tertentu untuk mengubah jalur metabolik. Dan memasukkan gen baru atau mengubah gen yang ada, kita dapat mengarahkan mikroba untuk melakukan reaksi metabolik tertentu. Kemudian mutagenesis, di mana melalui mutagenesis, DNA mikroba yang dapat diubah secara acak untuk menghasilkan variasi genetik yang dapat meningkatkan produksi metabolit atau efisiensi metabolisme. Selanjutnya, ada teknik modifikasi medium pertumbuhan, di mana dengan mengubah komposisi medium pertumbuhan mikroba, kita itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan jalur metabolik. Menambahkan atau menghilangkan komponen tertentu dalam medium pertumbuhan dapat mempengaruhi produksi metabolit oleh mikroba. Kemudian ada teknik penggunaan biofisik, di mana teknik seperti iridiasi atau elektroporasi dapat digunakan untuk pengubah pemecah permeabilitas membran sel mikroba, memungkinkan masuknya zat yang sebelumnya tidak dapat masuk dan mengubah jalur metabolik. Kemudian yang terakhir ada teknik inhibitor, di mana teknik ini itu menggunakan inhibitor enzim untuk mengarahkan metabolisme mikroba ke jalur yang diinginkan dengan memblokir jalur metabolik tertentu. Kemudian untuk contoh modifikasi metabolisme mikroba, di sini ada rekayasa E. coli untuk produksi isobutanol, di mana saya ambil contoh di sini tuh para peneliti berhasil memasukkan gen dari bakteri Clostridium acetobutylicum ke dalam E. coli, sehingga bakteri ini dapat menghasilkan isobutanol dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada mutagenesis pada Saccharomyces cerevisiae untuk produksi etanol, di mana ilmuwan meningkatkan toleransi ragi terhadap stres etanol dengan melakukan mutagenesis, sehingga ragi dapat menghasilkan etanol dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian ada modifikasi medium pertumbuhan Pseudomonas putida untuk bioremediasi. Kemudian ada tantangan modifikasi metabolisme mikroba, di mana tantangan ini meskipun memiliki potensi yang besar, modifikasi metabolisme mikroba juga dihadapkan pada sejumlah tantangan termasuk kompleksitas proses, potensi menghasilkan strain mikroba yang tidak stabil atau bahkan berbahaya, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjangnya pada lingkungan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada seluruh yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan mengenai materi metabolisme mikroba ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.